Dan pemirsa, kami awali informasi dari Jakarta. Pemirsa, pedagang nasi goreng tewas ditabrak minibus di Jalan Hang Lekir 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sementara di Jalan Fatmawati Raya, Cilandak, Jakarta Selatan, seorang pemotor tewas ditabrak sedan mewah. Sebuah minibus menabrak pedagang nasi goreng dan pemotor di Jalan Hang Lekir 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari. Akibatnya seorang pedagang tewas di tempat, satu pedagang lainnya mengalami luka parah dan pengendara motor mengalami luka ringan. Kerasnya benturan membuat gerobak hancur dan dagangannya berantakan. Insiden bermula saat minibus yang berisikan 4 remaja, 3 diantaranya merupakan pelajar, melaju dari arah Pakubuwono menuju Senayan dengan kecepatan tinggi dan hilang kendali saat di tikungan hingga menabrak pedagang dan sejumlah motor. Pengemudi minibus mengaku berkendara dalam pengaruh minuman alkohol. Korban tewas luka parah di bagian kepala dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Korban luka serius dilarikan ke Rumah Sakit Pertamina untuk perawatan medis. Untuk penyelidikan, pengemudi minibus diamankan ke Ditlantas Polda Metro Jaya. Udah kedengeran tuh, mobil ngerem kagak bisa. Ya? Iya, Kecepatannya tinggi bang tadi bang? lumayan. Orang buktinya 15 ke kiri langsung nabrakin gerobak nasi goreng. Hancur tuh gerobak nasi gorengnya. Gak ada bentuknya. Jadi ada 2 korban berarti bang? 2 korban, nah satu tadi pas dibawa ke rumah sakit, udah nyampe rumah sakit dengar kabar dari Pak Polisi, katanya satu meninggal. Sementara itu seorang pengendara sepeda motor tanpa identitas tewas usai ditabrak sedan mewah di Jalan Fatmawati Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Kecelakaan terjadi lantaran pengemudi sedan berkendara lawan arah dan dalam pengaruh minuman beralkohol. Korban tewas dengan luka parah di bagian kepala dan pinggang. Korban dibawa ke rumah untuk kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Sedangkan kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke kantor polisi untuk dijadikan barang bukti guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Jalan licin usai diguyur hujan menyebabkan sebuah mobil dan motor terlibat kecelakaan di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Ya, pemirsa, tidak hanya jalan yang licin, kecelakaan juga disebabkan minimnya penerangan jalan. Kondisi mobil dan sepeda motor ringsek di ruas Jalan Matraman Raya Jatinegara, Jakarta Timur usai terlibat kecelakaan dini hari tadi. Kecelakaan ini lantaran mobil mencoba menghindari pembatas jalur bus Transjakarta. Kondisi mobil dan motor pun rusak cukup parah. Insiden ini terjadi akibat guyuran hujan membuat jalan licin disertai minimnya lampu penerangan jalan sehingga kecelakaan ini tak bisa dihindari. Kecelakaan tadi, emang tadi banyak yang kecelakaan? Udah 3 kalinya sih bang, ini udah 3 kalinya. Tadi katanya sih nggak kelihatan dari sononya. Oh, dari sana. Lagi hujan kayak gini terus bang. Berarti sering berarti nih ya? Sering di sini bang. Kemarinnya mobil hitam. Ini nabrak apa bang? Hah? Ini pada nabrak apa di sini? Nabrak trotoar ini. Oh, trotoar. Iya, sampai tahu nih. Sampai ini banyak sampai bengkok semua kalau mobil. Tadi mobil juga? Enggak, motor sih, duanya. Rawan berarti di sini ya? Ya dibilang rawan ya rawan. Meski tak ada korban jiwa, namun kecelakaan di lokasi ini kerap terjadi. Warga berharap adanya lampu penerangan jalan yang maksimal agar kecelakaan tidak kembali terjadi. Dari Jakarta, Miftol Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, tak terima ditegur, seorang pengemudi Fortuner merusak mobil taksi online di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dini hari tadi. Pengemudi Fortuner merusak taksi online dengan senjata airsoft gun, samurai, dan menabrakkan mobilnya. Dari video amatir yang direkam warga, nampak pengemudi Fortuner merusak taksi online dengan senjata airsoft gun di Jalan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dengan brutal, pengemudi Fortuner memukulkan senjata airsoft gun ke bodi mobil hingga senjatanya patah. Tak puas dengan itu, pengemudi Fortuner pun kembali ke mobilnya dan mengambil samurai. Pelaku pun merusak kaca mobil taksi online dan bodi depan mobil dengan samurai tersebut. Dan aksi brutal ini tak berhenti di sini saja. Pengemudi Fortuner kemudian menabrakkan mobil ke taksi online hingga diteriaki oleh para pengendara dan warga yang ada di lokasi. Puas melampiaskan amarahnya, pengendara Fortuner pun melarikan diri. Insiden ini pun langsung dilaporkan oleh korban ke Polres Jakarta Selatan. Menurut korban, aksi perusakan ini terjadi akibat pengemudi Fortuner tak terima ditegur saat akan menyalip.
saya baru numpang, saya beli bokar. Kemudian pada saat saya keluar dari pintu keluar parkiran, mobil saya dihadang atau diajak oleh Fortuner. Saya belum lihat platnya. Fortuner itu maju dari arah berlawanan dengan saya. Saya 2 kali ngedim tapi nggak mau minggir, kemudian baru hazard lampu keempat baru dia minggir, kemudian sambil membuka kaca melakukan kata kasar kepada saya, mengeluarkan diri tengah, dan kemudian saya buka kaca dan menanyakan kenapa lawan arah, tapi yang pengemudi mengancam dengan siapa lu siapa. Kemudian Aksi baku jalanan ini kini ditangani oleh Kepolisian Resort Jakarta Selatan. Sementara pengemudi Fortuner yang kabur kini dalam pengejaran kepolisian. Dari Jakarta, Miftol Gani, iNews melaporkan. Polisi mengamankan 10 terduga pelaku penganiayaan hingga menyebabkan tewasnya seorang pemuda di Tapos, Kota Depok. Bentrokan diduga dipicu masalah utang piutang. Sepuluh orang pria diamankan di Mapolres Metro Depok karena diduga terlibat bentrokan antar pemuda yang menyebabkan 1 orang tewas. Guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut, para pelaku kemudian dibawa ke Mapolda Metro Jaya. Keberangkatan 10 orang terduga pelaku ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian dengan menggunakan 7 unit kendaraan roda 4. Kapolres Metro Depok Kombes Pol Ahmad Huadi mengatakan pihaknya komitmen akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kemudian kami juga akan mengumpulkan bukti-bukti. Sementara sudah ada laporan yang saya terima, saya belum melihat orangnya, sudah diamankan, itu sebanyak 10 orang. Tapi mungkin perwakilan dari Bapak Satu. Sabtu siang, bentrokan 2 kelompok massa terjadi di perumahan elit Raffles Hill, Tapos, Depok, Jawa Barat. Dalam insiden itu, 1 orang anggota kelompok massa tewas dianiaya. Diduga bentrokan terjadi karena masalah utang piutang. 3 minggu sebelumnya, sekelompok pemuda kerap mendatangi sebuah rumah di komplek tersebut untuk menagih utang. Meski telah terjadi kesepakatan damai, namun pada Sabtu siang terjadi keributan antara kelompok penagih utang dan kelompok lain yang diduga melindungi pihak yang berutang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sekelompok gangster bersenjata tajam menyerang permukiman warga Kafling Cipadu, Kota Tangerang, Banten. Tidak ada korban namun warga resah dan ketakutan. Inilah aksi penyerangan sekelompok gangster yang beranggotakan remaja berusia belasan. Video ini menjadi viral di media sosial. Dalam video berdurasi 1 menit tersebut, puluhan anggota gangster turun dari sepeda motor dan tanpa diketahui penyebabnya berusaha mengejar warga yang berada di pinggir jalan, bahkan hingga masuk ke gang dan pemukiman warga. Para anggota gangster bahkan telah membekali diri mereka dengan senjata tajam berbagai jenis dan ukuran serta petasan. Menurut keterangan salah seorang warga, penyerangan gangster terjadi pada dini hari akhir pekan lalu. Namun warga tak mengetahui sasaran dari penyerangan tersebut. Teriak-teriak gitu aja, tahu nyari apa gitu. Saya juga sempat takut, cuman ada bunyi petasan, cedur. Gitu aja. Sementara itu pihak kepolisian akan menindaklanjuti kejadian tawuran antar gangster tersebut. Adanya mau kegiatan kejadian tawuran itu yang sempat viral di media sosial, kita sudah lakukan pengecekan ke TKP, kita sudah lidik ya, dan kita sudah mulai mengidentifikasi orang-orang yang terlibat ya. Dan alhamdulillah pada tidak ada korban. Ya, sementara ini kita masih cari motif termasuk cari identifikasi pelakunya. Tak ada korban luka maupun jiwa dalam penyerangan gangster tersebut. Namun, kejadian tersebut membuat warga resah dan ketakutan, sehingga meminta pihak kepolisian untuk bertindak cepat menangkal penyerangan gangster kembali terjadi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.
Penyerangan sekelompok geng motor juga terjadi di permukiman warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka mendatangi permukiman warga untuk lepaskan anak panah dan mengambil ponsel warga. Inilah rekaman video CCTV saat kelompok anggota geng motor mendatangi perumahan di sekitar Jalan Tanjung Bayang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku mengeluarkan senjata tajam dan panah busur untuk menyerang warga sekitar. Warga yang mengetahui penyerangan ini sempat melakukan perlawanan hingga membuat geng motor tersebut sempat kabur sebelum akhirnya mereka kembali melakukan penyerangan dan mengancam pemotor yang berada di TKP. Beruntung tidak ada korban akibat penyerangan itu. Warga juga telah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Tamalate termasuk menyerahkan 4 anak panah busur yang sempat dilepaskan oleh para pelaku. Menyerangnya kayak begitu saja istilahnya. Yang dari ujung di sana itu dihantam pakai batu, nah pulangnya itu sembarang mina busur. Sembarang? Iya. Sempat berapa orang busur situ? Tidak kulik yang di ujungnya, tapi kalau yang di tengah sini rumah, yang ada penjual di depan rumah. Sempat kemarin kita tadi malam sempat kita melawan. Melepaskan busur mereka dia? Melepaskan, ada barang bukti dari polisi. Oh. 4 itu saya kasih. 4? Menurut Kasih Humas Polrestabes Makassar, Kompol Ando Sambolangi, pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan terkait penyerangan oleh geng motor. Ya, memang kejadian yang viral, Polsek Tamalate telah turun ke TKP sejak adanya kejadian tersebut, yaitu di sekitar Tanjung Bayang, Tamalate tadi malam kejadian. Itu seperti bagaimana kejadian Kondo? Ya, ini dari informasi kita dapatkan bahwa memang ini sekelompok remaja dengan tiba-tiba melakukan penyerangan terhadap warga dan mereka juga tidak diketahui dari mana asalnya. Untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa, pihak kepolisian akan meningkatkan patroli di sekitar wilayah TKP penyerangan geng motor tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Masih dari Sulawesi Selatan, pemirsa mencoba kabur saat digiring dalam pencarian barang bukti. Seorang residivis kasus pencurian dihadiahi timah panas polisi. Modus pelaku menyasar rumah kos yang lengah pengawasan. Mana? Tim Semut Merah Resmob Polsek Tamalan Rea menangkap Said alias Eki, warga Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Said merupakan residivis kasus pencurian yang kabur dari pengawalan polisi. Polisi terpaksa melumpuhkan kaki pelaku karena tidak menghiraukan tembakan peringatan sebelumnya. Pelaku dievakuasi ke rumah sakit untuk dirawat. Pelaku mengaku telah mencuri di 7 TKP dengan sasaran rumah kos mahasiswa. Pelaku NS ini umumnya dia melakukan operandi di beberapa rumah kos di mana dia melihat situasi apabila pemilik kos agak lengah dalam menjaga situasi kamarnya. Pelaku ini masuk dan mengambil beberapa barang seperti beberapa HP dan benda-benda yang gampang diambil dengan sekejap. Kini pelaku beserta 1 unit ponsel hasil curian diamankan di Mapolsek Taman Larea. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, iNews melaporkan. Seorang wanita ditemukan dalam kondisi lemah dan luka-luka di pinggir jalan tol Jakarta Merak kilometer 25 oleh petugas patroli Jalan Raya Induk Tol Bitung. Kepada petugas, korban mengaku dianiaya dan diperkosa oleh pria kenalannya lalu dibuang di pinggir jalan tol. Inilah video detik-detik petugas PJR Induk Bitung saat mengevakuasi seorang wanita 25 tahun berinisial F di pinggir tol Jakarta Tangerang kilometer 25 pada Kamis dini hari. Petugas menemukan korban dalam kondisi lemah dan luka-luka di bagian wajah, tangan dan kakinya, diduga akibat penganiayaan. Melihat kondisi korban, petugas langsung memberikan pertolongan pertama dan membawanya ke rumah sakit. Dari pemeriksaan awal, korban mengaku diperkosa dan dianiaya oleh pria kenalannya. Tak hanya itu,
Uang dan telepon genggam korban juga dirampas pelaku. Saat itu yang bersangkutan, menurut pengakuan yang bersangkutan, dia diturunkan dari bis dan dilakukan pelecehan seksual. Menurut pengakuannya diperkosa. Kemudian setelah menerima laporan itu, anggota kami langsung membawa perempuan tersebut ke Polres Tangsel dan saat ini sudah ditangani oleh unit PPA Polres Tangerang Selatan. Berbekal keterangan korban kurang dari 1 kali 24 jam, tim Satreskrim Polres Tangerang Selatan berkoordinasi dengan tim Resmob Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku. Kurang dari 1 kali 24 jam, tim Resmob Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku yang diduga melakukan kejahatan terhadap wanita tersebut. Dan hingga saat ini dalam proses pemeriksaan pendalaman oleh Resmob Polda Metro Jaya. Korban F yang merupakan warga Bekasi masih dirawat di rumah sakit. Kondisinya berangsur-angsur mulai membaik. Kasus ini dalam penanganan tim Resmob Polda Metro Jaya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Aimarani dan Nunung Purnomo, iNews melaporkan.